Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep. Baik, para pendengar KEP TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kini tengah berada di markas PUK SPKEP SPSI PT Sumi Rubber Indonesia untuk melakukan wawancara podcast tentang sinergi antara koperasi pekerja dengan serikat pekerja dan dengan manajemen perusahaan. Bersama-sama saya telah hadir yang pertama Saudara Sarjianto, Ketua Koperasi PT Sumi Rubber Indonesia. Yang kedua Saudara Haryanto yang mewakili Ketua PUK SPKEP yang katanya hari ini agak berhalangan. Dan nantinya akan melakukan wawancara juga dengan salah seorang dari IR-nya perusahaan. Baik teman-teman, kita adapun tujuan daripada podcast ini adalah untuk mengenalkan keberadaan Koperasi Pekerja Sumi Rubber Indonesia kepada teman-teman PUK SPKEP SPSI khususnya yang ada di Karawang. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah koperasi pekerja yang punya nyata-nyata bersinergi dengan serikat pekerja yang ada. Teman-teman, kita akan mulai dengan wawancara dengan Ketua Koperasi. Apa nama koperasi kita ini, Bung Sarji? Koperasi kita di sini namanya Koperasi Karyawan PT Sumi Rubber Indonesia. Disingkat Kopkar PT Sumi Rubber Indonesia. Kopkar PT Sumi Rubber itu. Berdiri sejak tahun berapa itu ya? Sejak tahun 97, Bung. 97 ya, awal koperasi kita. Betul. Kalau dulu 97 tuh anggota koperasi kita berapa? Ya kurang lebih mungkin 700, 300 orang. Kira-kira begitu, Bung. Itu sebagai awal-awal dulu sebegitu, kira-kira hampir berbanding dengan karyawan juga. Kalau kini anggota koperasi kita ada berapa? Koperasi sekarang beranggota hampir keseluruhan karyawan, walaupun tidak semua, kurang lebih 2.800 sampai 2.900. Jadi masih ada potensi yang masih bisa digarap untuk dijadikan anggota. Iya. Walaupun mungkin jumlahnya nggak begitu banyak. Kecil, ya. Tahun 2022 kemarin, berapa penerimaan revenue daripada koperasi kita? Kalau boleh tahu. Kalau saya menghitung hampir keuntungan aja. Ya, estimasi ya. Estimasi saya itu selalu misalnya 1,2, 1,6, kira-kira begitu, Bung. Itulah yang dibagikan sebagai dividen pada tahun 2022. Iya, betul. Iya. Bisa per anggota itu dibagikan tentu terkait dengan balas jasa pinjaman juga. Iya. Tapi paling tidak mereka paling sedikit bisa dapat berapa dari dividen koperasi? Lebih bisa sebenarnya variatif tergantung besarnya untuk unit kegiatan. Ya. Tapi rata-rata 300 sampai 500 lah. Kisarannya antara 300 sampai 500. Walaupun mungkin ada yang sampai sejuta lebih. Kalau dengan balas jasa pinjaman pasti lebih besar. Ya. Oke. Kini ada berapa aset koperasi kita ya? Aset koperasi itu secara pembukuan hampir kurang lebih ya 3 miliar, 2 miliar begitulah, Bung. Antara kisaran 2 sampai 3 M ya. Kira-kira, walaupun mungkin bisa jadi lebih besar. Lebih besar. Kalau dihitung mungkin secara lebih detail dan real gitu loh, Bung. Ya. Oke. Ada berapa besar kini simpanan wajib anggota? Simpanan wajib kita memang kalau menurut saya nih, maaf nih, jadi membuka warung sendiri. Ya kurang lebih 100.000 lah kira-kira. Tapi ada rencana untuk meningkatkan yang 100.000 tadi. Nah itu pergerakan sudah meningkat hampir 3 tahun yang lalu. Kalau sebelumnya mungkin separuh 50.000, jadi lebih kecil. Tapi pada satu sisi tingkat kebutuhan akan pinjaman semakin meningkat, termasuk belanja barang koperasi. Tapi bagaimana
pengurus bisa mengelola kebutuhan itu dengan simpanan wajib yang tadi digambarkan 50.000 3 tahun yang lalu? Ya, kita salah satu yang sekarang berjalan dan biasa berjalan biasanya ditutup dari pinjaman dari perbankan yang mungkin sudah 10-15 tahun bermitra. Kira-kira seperti itu, Bung. Ya. Pada sisi yang lain, kita kan juga berkeinginan bagaimana, katakanlah kalau kita pakai istilah bunga simpanan, bunga yang dijatuhkan kepada anggota ini lebih mengecil. Ya. Oke. Selain daripada simpanan wajib, apa ada anggota kita sengaja menyimpan secara Ada khusus? yang namanya kan kita Simpanan sukarela. Simpanan sukarela, betul. Berapa persen dari anggota yang punya simpanan? Nah, sedikit saya jadi cerita nih dapur dan keunikan PT Sumirabel Koperasinya. Ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman sengaja simpanan sukarelanya diperbesar. Misalnya biasanya cuma 10.000, 100.000 contoh. Menjelang dia mau minjem. Biasanya salah satu polanya, misalnya 1 juta nih. Ya. Nggak apa-apa, berarti itu nanti kan tidak terdeteksi oleh istri di rumah. Bisa jadi misalnya bulan ini tanggal 30 dipotong, termasuk SR-nya tadi. Nanti tanggal 1 atau di awal bulan dikeluarkan atau ditarik. Jadi seolah-olah begitu lah, Bung. Ya. Mencoba ngakalin pengurus ya. Bukan ngakalin pengurus sebenarnya, ngakalin istri di rumah. Oke. Maksimum pinjaman anggota. Ya. Apakah itu dikaitkan dengan besarnya simpanan yang bersangkutan di koperasi atau berdasarkan upah yang diterima? Biasanya kita cenderung besaran upahnya. Jadi misalnya di level operator kita batasin maksimal pinjam 50 juta contoh. Karena misalnya gajinya masih UMR ataupun lebih sedikit, contoh begitu. Level di atasnya kita tambah sedikit lebih banyak. Level di atasnya lagi kita tambah lagi. Seperti itu kira-kira, Bu. Misalnya level yang terendah 50 juta, silakan pinjam. Level di atasnya 60 juta. Levelnya di atasnya lagi 70 juta misalnya. Maksimum pinjaman yang pernah diberikan koperasi itu, katakan kepada yang orang yang punya jabatan bisa mencapai 100 juta? Bisa sampai 200, bisa 250, yaitu tadi misalnya jabatannya GM, General Manager. Berarti levelnya kan lebih tinggi, gitu, Bung. Tapi kewajiban simpanan sama wajibnya itu. Kalau kewajiban simpanan misalnya simpanan pokok sama, semua anggota sama. Tapi dia bisa minjam yang lebih besar. Dia lebih besar karena menurut kami dan itu sudah terbukti dengan besaran gajinya. Contoh kalau operator, maaf nih ya, misalnya gaji 10 juta, kita bisa kasih pinjem 60 juta. Tapi misalnya leader di atasnya satu tingkat ya, kita tambah jadi 60 juta. Di atasnya lagi 70 juta. Misalnya di level manager contohnya, bisa jadi gajinya misalnya 30-40 juta gajinya. Yaitu pinjamannya kita perbesar. Jadi ada plafon sesuai dengan besaran, sesuai dengan jabatan yang kira-kira masuk akal. Kira-kira begitu, Bung. Oke. Dalam kaitan kepada kebijakan di perusahaan, potongan terhadap pinjaman koperasi ini maksimum berapa persen dari upah? 30%. Jadi di sinergi dengan serikat, maka di PKB itu kita juga bikin aturan supaya bagaimana juga aman juga buat karyawan di dalam meminjam. Maka di PKB-nya itu tertera 30% berdasarkan upah. Maka itulah yang tadi menyebabkan siapa yang upahnya lebih gede, maka dia bisa pinjam lebih gede. Ya, aturannya di 30% itu, Bung. Gitu. Sekarang teknis. Proses pinjaman itu katakanlah kapan misalnya, kapan saya bisa meminjam? Atau prosesnya, mekanismenya seperti apa? Setiap bulan mekanismenya kita per tanggal 20 dibuka untuk mengajukan. 20 sampai tanggal? 20 sampai tanggal 30 contohnya. Itu pengajuan. Karena minggu berikutnya step kita misalnya dari pengurus tanda tangan nanti sampai ke manajemen mengetahui dan tanda tangan, kira-kira begitu.
Jadi per tanggal 20 nanti cairnya kira-kira per tanggal 10 dalam Jadi, bulan berjalan. 20 sampai ke 30 waktu untuk Ya, pengajuan. betul. Katakan tanggal 1 sampai tanggal 5 verifikasi. Ya. Jadi baru tanggal 10 itu Ya, dia betul. baru cair Ya. gitu ya. Jadi jangka waktu pinjaman tadi berapa bulan? Apa menyesuaikan dengan bank? Menyesuaikan dengan bank. Kalau waktu sebelumnya maksimal misalnya 3 tahun. Bisa kita dalam perjalanan kita bisa mengolah jadi 5 tahun. Ya, supaya memberikan nafas lebih panjang. Karena kan berarti dengan lamanya tahun cicilan bisa diperkecil. Nah sampai sekarang ini yang berlaku terbaru 10 tahun, Bung. 10 tahun. Ya betul. Ya. Salah satu sebetulnya untuk yang tadi Bung, pada saat kemudian mengawali hanya 30% dengan waktu kemudian 5 tahun, maka meminjam dia kan tidak akan bisa besar, hanya 50 kan kira-kira begitu. Pada saat kemudian tenor dinaikkan menjadi 7 tahun, maka dia bisa pinjamannya naik jadi 60 atau 70. Batasannya tetap di angka 30% tadi berdasarkan PKB yang kita sepakati. Jadi koperasi tetap juga dalam PKB kita bagaimana kita tetap mengatur juga gitu, jadi tidak boleh sampai loss gitu. Oke, berdasarkan pengamatan pengurus koperasi maupun serikat pekerja, mayoritas pinjaman itu untuk kepentingan apa ya? Kalau boleh itu karena saya tidak tahu langsung, tapi membayangkan lah berpola pasti mereka pinjaman pakai juga untuk hal-hal yang mungkin kalau menurut saya tidak selalu produktif, tapi untuk memenuhi kebutuhan misalnya, wah lumayan buat tambah-tambah beli mobil gitu misalnya, oh tambah-tambah bangun rumah contohnya. Bisa dianggap investasi juga? Iya, tapi kalau menurut saya ini secara pribadi menurut saya ya itu hal-hal yang bisa jadi kurang produktif. Misalnya kalau dia misalnya mengembangkan usaha, tambah modal, tambah usaha itu mungkin lebih akan berproses dan memberikan hasil secara garis besar di nantinya di perjalanan hidup yang bersangkutan. Tapi apakah koperasi membuka slot untuk pinjaman produktif tadi? Ya dalam artian kita tidak membuka slot secara spesifik ini untuk usaha tidak, tapi kita memberikan pinjaman dalam RAT setiap 3 tahun kita juga memberikan edukasi bahwa pinjaman sebaiknya kalau bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif. Tapi kan ini kembali ke orangnya masing-masing ya, selama masih ada celah dan bisa silakan, untuk apapun juga silakan. Kira-kira begitu. Ada contoh yang melakukan pinjaman produktif tadi? Saya pikir ada, walaupun Nggak banyak. tidak banyak. Begitu. Ya. Oke. Jadi lebih banyak untuk yang sifatnya konsumtif. Betul. Di tengah-tengahnya agak berbau investasi. Iya. Beli rumah, perbaiki rumah, beli mobil, hal-hal yang seperti Betul. itu. Tapi kadang juga di kebutuhan pokok juga sih Bung, saat kemudian kita naik sekolah, anak-anak itu pindah sekolah, terutama untuk level-level yang lebih tinggi ya, apalagi sekarang ini kan kita udah hampir 25 tahun, maka anak-anak kita ini banyak yang masuk kemudian ke jenjang universitas. Nah pada saat di situ itu kadang-kadang memang diperlukan sekali keberadaan koperasi gitu Bung, untuk kemudian pembayaran pertama itu saat kita kemudian harus dari SMK ke jalur kuliah itu memang kadang-kadang ya disitulah fungsinya banyak koperasi membantu gitu. Kalau menurut ya pengamatan dari PUK ya, kadang dari sekarang kan sekolah juga mahal ya Bung ya. Kita bicara yang swasta aja kalau dari SD ke SMP itu udah lumayan juga, apalagi kalau SMA ke perguruan tinggi. Nah di sisi lain memang keberadaan koperasi juga di situ, karena di satu sisi memang untuk waktu sekolah itu kan di bulan Juli kan kira-kira begitu ya. Dimana kemudian kalau boleh juga cerita bahwa di Sumiraber itu kan kadang-kadang duitnya munculnya di Februari Bung, kan kira-kira begitu. Yang istilahnya dapat bonus itu. Sedangkan untuk di waktu sekolah itu biasanya di tengah-tengah tahun. Nah kadang-kadang karena kebutuhan konsumtif tadi, bonusnya habis untuk konsumtif pada saat mau kuliah. Bingung, kira-kira begitu. Atau bonusnya sudah dibelanjakan sebelum Kalau itu on the record aja, oh.
gitu. Kenyataannya begitu. Jadi yang kemudian yang kita ini gitu. Tapi di satu sisi kan itu sebuah event strategis juga membuat menyekolahkan anak kita kan gitu. Ya, makanya jalan tengahnya kita pikir perlu ada edukasi atau narasi. Bagaimana kondisi yang seperti ini frekuensinya kalau toh terjadi menjadi mengecil. Nah, terkait dengan itu dari dividen kan ada untuk dana pendidikan. Nah itu tadi kita sepakatnya nggak usah terlalu banyak dinamain apapun, tapi dananya ada. Ya. Misalnya kebutuhan untuk pendaftaran saya cuma butuh 50 juta, 30 juta, ya monggo silakan ada. Tapi satu pintu namanya pinjaman misalnya, gitu Bu. Yang saya maksud tadi juga termasuk perlu ada upaya edukasi supaya banyak anggota kita ini bisa merencanakan kehidupan. Betul. Jadi ya inilah yang mungkin disarankan nanti ada edukasi yang dilakukan oleh dengan dana pendidikan yang ada pada koperasi. Gitu ya. Oke, yang berikutnya ini penyakit di banyak tempat. Penyakit gaya hidup. Kawan-kawan kita hidupnya lebih besar pasak daripada tiang, istilahnya kayak gitu. Dan akhir ujung-ujungnya berurusan dengan pinjol. Pernah ada kasus seperti ini? Ada. Apa yang dilakukan koperasi? Bersama-sama dengan serikat. Salah satu yang pasti kita pegang duluan, misalnya plafon, selalu begitu. Plafon itu sudah dibicarakan mau serikat, mau koperasi, maupun perusahaan selalu mengingatkan begitu. Misalnya plafon 30, tapi ternyata dia hanya pakai masih 20 atau bahkan di bawahnya. Terus kemudian dia punya pinjaman yang begitu-begitu, silakan dimanfaatkan kalau memang masih memungkinkan. Tapi maaf nih jadi sedikit cerita. Yang begitu-begitu biasanya hampir plafonnya udah habis, udah nggak bisa pinjam, contohnya gitu loh Bu. Dan itu ada di antara anggota kita yang begitu-begitu bangsa 1, 2, sampai 10 orang lah kira-kira, itu ada yang begitu. Ada dan trennya tambah tinggi. Ada sedikit tambah tinggi kalau boleh dikatakan, karena mungkin tadinya nggak terdeteksi, tadinya nggak mengetahui kitanya, akhirnya jadi lama-lama jujur contohnya, karena sudah nggak ada jalan secara formulanya dia, jalan sudah dibuka contohnya, mau 2, mau 3 contohnya. Tapi ketika menghadapi masalah itu sampai dulu saya sudah nggak punya bayaran Pak, habis buat nyicil seperti itu, nah itu baru terbuka. Terus minta tolong ke PUK untuk di PHK. Kalau konteksnya sebetulnya bukan langsung ke arah PHK, Bung. Jadi tanda kutipnya begini, ekstrimnya itu ekstrimnya. Ekstrimnya begitu. Tapi kita kasus yang telah terjadi itu kan kadang-kadang begini, namanya pinjaman, saat minjam nggak ngomong-ngomong, Bung. Kan kira begitu ya, Bung ya. Tapi pada saat kemudian ditagih, nah itu yang kemudian pada saat kemudian ditagih itu bermasalah, karena kan kadang-kadang pinjol kemudian menggunakan jasa gas kolektor, kan kira-kira begitu. Nah itulah yang kadang-kadang kemudian tidak cukup hanya kemudian ke rumah, kan kira-kira begitu. Nah pada saat kemudian masalah itu ke pabrik, nah itulah fungsinya di serikat, karena mau nggak mau yang berurusan harus melindungi. Nah kira-kira kan begitu. Kalau pada saat kemudian itu muncul ke pabrik, kemudian di situ ada kita serikat, mau nggak mau kan kita harus kemudian berusaha untuk menyelesaikan itu. Dalam artian menyelesaikan tidak secara finansial, karena kalau secara finansial tadi ada koperasi, kira-kira begitu. Tetapi secara tekanan, secara bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah, ya kan, dengan gas kolektor tadi atau apa, dek kolektor tadi, ya kan, itu maka ya mau nggak mau, Bung, akhirnya kita harus ya ikut juga nimbrung ke sana menyelesaikan, kan, dan itu realitas gitu. Jadi fungsinya serikat adalah untuk menyelesaikan secara ini keuangannya nanti ada di koperasi, karena mau nggak mau tetap harus diselesaikan gitu. Kalau kita milah-milah anggota, tadi dikatakan ada yang operator, ada yang foreman, supervisor. Penyakit ini apa penyakit hanya di operator? Kalau lihat kejadian aktual yang Dunlop alamin, kebanyakan di operator. Tapi tidak berarti yang lebih tinggi juga tidak ada. Iya. Tapi kalau menurut saya bercerita berdasarkan pengalaman. Selama ini ya 1-2 ketemu case-nya operator melulu.
Ya. Walaupun bisa jadi ada, tapi tidak terungkap dan tidak kita tanganin atau belum kita tanganin karena tidak sampai terbuka gitu loh, Bung. Ya, ya, ya. Yang tadi saya katakan, mungkin saking bingungnya dia, terus aku minta di PHK aja lah, bantu. Ada nggak cerita kayak gitu? Ya itu kalau dalam artian di PHK, tanda kutip pun PHK pun dia harus kemudian berhitung. Dalam artian PUK akan membantu berhitung cukup nggak dia kemudian saat di PHK itu pesangonnya Bayar utang. iya, kan kira kan begitu, Bung. Ya itu kadang-kadang kan juga nanti bagaimana teman-teman akhirnya dia kan ibarat di PHK tidak dapat apa-apa, utangnya belum habis kan tidak menyelesaikan masalah kan kira-kira itu kadang kita juga kita kasih apa ya edukasi apa bagaimana nih solusi mana yang masih bisa kemudian diselesaikan kan kira begitu dalam arti Kalau di PUK urusan bidang apa ini? saya urusannya itu harusnya di Binawas bidang 2 Bidang 2. iya bidang 2 pembinaan dan pengawasan di bidang 2. Koordinasinya kepada perusahaan kayak apa? Kalau misalnya memang orang ini gara-gara mikirin hutangnya, pekerjaannya jadi terbengkalai. Yang pasti pekerjaannya terbengkalai dengan dia tidak masuk, Bung. Kan logikanya begitu. Ada waktu masuk juga? Iya. Di satu sisi kan begitu kira-kira. Yang contoh yang pasti pada saat kemudian karena dia sudah pusing dengan urusannya, kemudian di luar juga dikejar-kejar kan gitu, bahkan pernah ditungguin di depan pabrik dan lain sebagainya, akhirnya kan dia tidak kemudian masuk kerja. Nah kalau saat tidak masuk kerja pasti akan mengganggu produksi kerja. Pada saat pun bekerja dia akan merepotkan temannya karena banyak ngalamunnya kan. Kira-kira kan begitu, Bung. Kerjanya pasti tidak konsentrasi dan safety-nya akan lebih bahaya, ya begitu. Yang ini pertanyaan untuk berdua, yang melepas uang atau kita katakanlah mulai dari kartu kredit, ini yang dari luar. Selain kartu kredit, ada kemungkinan, mohon maaf, rentenir di dalam sendiri Ya. yang melepas uang itu tadi gitu ya. Dan ya ini kan juga soal sekitar juga itu ya, untuk bagaimana pada satu sisi mengedukasi anggota dan yang kedua bagaimana efek-efek negatifnya bisa diperkecil. Sepanjang ini menurut pengalaman ada rentenir di internal itu seperti apa? Kalau menurut saya cukup jarang lah. Kalau case rentenir misalnya dari dalam contohnya. Kebanyakan yang kita tahu dan berhadapan dari luar. Mereka pun juga kalau mau minjem bercerita, kalau mau pinjam yang begitu-begitu dieksplor, disebutkan. Dari luar itu lembaga keuangan non-bank atau? Setahu saya non-bank yang namanya apa Mas, Bank Polin ya. Itu biasa kita nyebutnya begitu. Itu dari pihak luar, pinjaman-pinjaman seperti itu, Bung, ada juga. Ya. Perusahaan nyadari nggak dampak negatif yang kita bicarakan ini? Dampak gaya hidup yang berakibat kepada pinjol, kemudian terjebak. Yang lebih ekstrim lagi mencoba menyelesaikan urusannya dengan judi slot itu. Judi slot ya. Ya mau nggak mau pastilah, Bung ya. Di pihak ARD pun sama. Pada saat kemudian ada seseorang karyawan yang kemudian ada tendensi tidak masuk kenapa. Nah salah satunya mungkin di situ karena terjerat yang tadi itu pinjol dan lain sebagainya di luar rentenir dan lain sebagainya kan gitu. Nah yang lebih parah lagi kalau yang tadi Bung sebutkan yang terakhir itu kan kira-kira begitu. Yang namanya slot itu kan kalau sudah masuk wah itu udah beda lagi itu kira-kira begitu, Bung. Nah itu yang kemudian dalam artian pasti kita akan kerjasama dengan HRD juga gitu. Jadi di dalam kemudian kita membantu menyelesaikan itu mau yang ekstrim yang tadi diselesaikan di PHK atau tetap harus dibina untuk kemudian bisa kita teruskan bisa jadi baik. Hitung-hitungan data itu tadi ya. Katakanlah ekstrimnya dana pesangonnya nggak cukup untuk bayar hutangnya. Kita berpikir lebih bagus Anda kerja terus. Iya begitu. Okay. Kita tetap harus ada kerjasama dengan HRD karena pasti. Kan mau nggak mau gitu. Bung Sarji, di kita ada kegiatan simpan pinjam. Ya.
ada juga kegiatan toko koperasi. Ya, Apakah di dua tempat ini orang boleh ngutang? tidak boleh. Misalnya hanya bisa pinjam di koperasi simpan pinjam, Betul. kemudian ketika belanja di koperasi dia harus cash. Ya, betul. Atau dengan model yang lain berupa semacam katakanlah rekomendasi dari simpan pinjam kepada toko konsumsi. Ceritanya bagaimana itu? Ya, kita terpisah saja. Ya. Kalau bagian simpan pinjam ada bagiannya. Ya. Kalau toko hanya bagian untuk pembelanjaan, pembelian selama di kantor Ya. tempat pekerjaan. Gitu aja, Bung. Jadi kita masih pilah-pilah dan pisah seperti itu supaya tidak mencampur baur kan. Ya. Ya, sebab itu bahaya juga kan. Ya. Sini utang, sana utang. Ah, begitu. Kemudian dia sebetulnya butuh duit. Ya. Belanja di koperasi, beli susu, susunya dia jual lagi. Nah, begitu. Ya, betul. Ada upaya lain untuk meningkatkan income koperasi? Income yang Ibu maksud seperti itu salah satu yang kami tuju dan sedang dirintis bekerja sama dengan perusahaan. Karena perusahaan pembelanjaan besar sekali barangnya. Lebih spesifik misalnya kita ke purchasing gitu. Ya. Nah, gitu pelan-pelan bertahap. Menawarkan apa? Kita biasanya ATK. Oke. Kebutuhan kantor, misalnya tisu, kertas, yang masih yang remeh-remeh begitu. Kebutuhan pabrik semacam lab? Belum. Tapi saya merasa sedang dalam proses. Harusnya itu dibangun lebih dulu, dari dulu kira-kira begitu, Bu. Jadi kita bisa mengikuti progresnya, kalau diteruskan ya diteruskan, kalau sudah jalan ya jalan, bagaimana dan sebagainya. Tapi harapan saya hal seperti itu bisa segera terwujud. Berbisnis dengan perusahaan betul. dengan harapan kita punya dividen yang akan dibagikan bisa jadi lebih besar. Betul. Tapi ya untuk itu diperlukan penataan manajemen juga di dalam koperasi. Kalau saya nggak salah ngikutin berarti kan di Sumiraber ada koperasi. Ya. Dikasih fasilitas tempat. Ya. Pengurusnya diberi fasilitas dispensasi. Ya. Hal-hal yang terkait dengan pemotongan hutang melalui ada fasilitas payroll. Betul. Yang saya mau tanya, adakah kebijakan misalnya memberi pinjaman tanpa bunga kepada koperasi? Nah, itu sampai sekarang atau sampai hari ini belum. Walaupun ada wacana, ada pemikiran ke depannya boleh juga itu sebagai kegiatan koperasi yang banyak membantu untuk kepentingan anggota. Baru wacana, Bung, baru pemikiran-pemikiran. Karena dianggap koperasi masih mampu kok berusaha. Ya. Gitu kira-kira. Ya, idealnya kita kan kepengen di dalam PKB, Bung Haryanto, ada pasal perusahaan komitmen membantu pengembangan koperasi dengan memberi fasilitas tempat, fasilitas payroll, fasilitas dispensasi, dan pada akhirnya pinjaman tanpa bunga atau call-nya kita hibah. Pernah ada pembicaraan kayak gini di dalam perundingan PKB? Kalau menurut saya belum ada, Bung. Walaupun mungkin sudah ada pemikiran-pemikiran. Iya, itu idenya sudah ada. Sudah ada. Sebetulnya yang tadi disampaikan, bagaimana kemudian image dari baik sebagai anggota serikat maupun anggota koperasi ya, Bung. Jadi sebetulnya simpanan wajib tadi yang kemudian baru 3 tahun ini bisa menaik jadi 50 menjadi 100. Sebetulnya pemahamannya begini, pada saat kemudian kita mau mempunyai sebuah program pinjaman tanpa bunga. Artinya kan harusnya dari kita, uangnya itu dari kita. Selama uang itu dari bank, maka mau nggak mau harus kita ada bunganya, karena memang itu punya orang lain. Pada saat kemudian uang itu atau modal dari kita, maka insya Allah bisa yang diadakan kemudian program. Ya, kemudian diadakan program untuk pinjaman tanpa bunga. Bisa dihitung pada saat kemudian itu simpanan wajib 100 kali, anggaplah 3.000. Cuman berapa? Tapi pada saat kemudian kita bisa buka pikiran teman-teman tadi,
saling membantu bisa kita naikkan menjadi 200 atau 300, maka kan akan punya uang tersendiri yang akan nanti kita gunakan untuk bagaimana bisa pinjaman tanpa bunga. Begitu Bung. Tapi ini pemikiran teman-teman belum, kita selalu edukasikan seperti itu. Gitu. Yang tadi dibilang untuk menaikkan itu image mereka itu masih ini uangnya uang koperasi, tidak bisa. Bagaimana sebetulnya psikologinya koperasi kan harusnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita kan harusnya. Nah yang terjadi ini kan uangnya dari bank, mau nggak mau kita akan mengadakan program tanpa bunga karena memang kita tidak ada modalnya. Itu yang kemudian kita kan ide-idenya di samping kita tetap menjalankan kebiasaan yang sudah ada dalam kaitan pinjaman dengan bank, kita kepengen bikin ada pinjaman tersendiri dengan bunga yang relatif lebih kecil, gitu, yang makin lama makin membesar, tapi konsekuensinya sumbangan wajibnya harus 200.000. Iya. Ini yang pertama dinaikkan jumlahnya, yang kedua jangan juga misalnya sebulan diambil, itu salah satu untuk memupuk modal. Naruh simpanan sukarela tadi, kemudian diambil di tengah jalan. Baru juga 1 bulan, 2 bulan nyimpen. Oke. Sementara ini atau selama ini, katakan 3 tahun terakhir ini, seperti apa sih kerjasama antara koperasi dengan serikat pekerja, Bung Sarji? Yang paling gampang dan paling real terjelas misalnya nih, teman-teman ada fasilitas pengobatan. Yang besarnya bisa diketahui dengan menghitung gaji pokoknya berapa. Fasilitas yang dia dapat misalnya berapa jumlahnya. Nah ketika itu di rumah sakit nggak cukup. Misalnya ada keluarga atau ya misalnya yang bersangkutan begitu untuk berobat sudah di cover oleh perusahaan, tapi besarnya yang di cover misalnya 3 bulan upah, 3 kali upah. Ternyata besarnya kurang. Nah itu salah satu paling jalan keluar yang memungkinkan dan biasa kita ambil. Ya sudah, pinjam koperasi lebih gampang, lebih cepat. Nah seperti itu Bung. Selalu ada dana standby untuk itu? Insya Allah ada. Koperasi kan selalu memperhitungkan termasuk mencadangkan yang sewaktu-waktu boleh digunakan oleh anggota, contohnya begitu. Itu versi pengurus koperasi. Versi serikat kayak apa? Versi serikat sebetulnya di tahun 2020 kemarin tuh Bung ya, kan kita terjadi COVID tuh Bung. COVID yang saat itu parah-parahnya tuh Bung, di bulan Juli, Agustus. Nah itu karyawan kita itu, kita ada program di PUK itu, ada program bantuan duka. Nah saat terjadi COVID di tahun 2020 itu kita sampai di bulan Agustus tuh 92 orang yang meninggal, kan kira-kira begitu. Nah itu memerlukan dana kurang lebih itu 500 jutaan. Padahal di bulan sebelumnya Juli itu ada 300 jutaan. Karena apa? Bantuan duka itu harus kita kemudian kasih dulu Bung. Kita cover, kita cash. Nah pada saat itu PUK itu uangnya hanya ada di angka 300, 400. Nah di saat itulah kemudian kita pinjam ke koperasi dulu. Koperasi kenapa bisa percaya? Karena kan nanti akan ada dana masuk lagi. Nah itu sampai di situ, bahkan kalau kita total di dalam 2 bulan itu hampir 1 miliar. Itu sampai pada orang juga sampai bingung bagaimana PUK dengan uang yang hanya 400 juta bisa menalangi sampai 1 miliar teman-teman kita yang tanda kutip kena musibah. Tahun gitu. 2020 itu dikhususkan katakanlah untuk penanggulangan dampak COVID. Iya, COVID. Kalau kini? Yang sekarang ini yang tadi, kalau misalnya ada masalah-masalah teman kita itu terutama untuk memang kasus-kasus yang pengobatan begitu Bung ya, melebihi plafon karena mau nggak mau kan pada saat keluarga ya, kalau karyawan 100% Bung, sampai hari ini alhamdulillah perusahaan masih memberikan 100% untuk karyawan. Nah untuk istri dan anak itu ada plafonnya. Nah disitulah kemudian kita ada kerjasama dengan koperasi, di situ banyak membantunya dalam artian begitu. Tentu juga ada program-program yang lain Bung, contoh USR ya kan. Juga koperasi ikut andil gitu. Pada saat kita melakukan USR tertentu memerlukan bantuan dana, insya Allah koperasi juga ada dana sosialnya ada di. Serikat pekerja yang minjam? Bukan, dikasihkan gitu. Ya bisa gitu. Oke. Ini hal yang terkait dengan
katakan semacam kerjasama antara serikat, koperasi dengan perusahaan. Misalnya memberikan pendidikan wirausaha kepada kawan-kawan yang sebentar lagi akan pensiun. Itu ada gagasan? Ada, Bu. Formulanya nanti kira-kira mekanismenya kayak apa? Kalau menurut saya yang perlu sekarang ini pemahaman atau pengetahuan dulu diberikan. Yang berikutnya baru eksekusi. Nah, itu baru kita pikirkan, misalnya dengan pinjaman jangka panjang atau pinjaman lunak, silakan tinggal nanti bagaimana mekanismenya. Kalau menurut saya yang penting pola pikir dulu nih. Ya. Diasah, diberikan. Kalau sudah punya modal begitu, biasanya nantinya tinggal usaha. Ada misalnya dia sendiri, misalnya uang pesangon bisa jadi modal. Kira-kira begitulah, Bu. Biar lebih terpola untuk persiapan teman-teman pensiun, usaha gitu loh. Nah, kita mulai dari pola pikirnya, kita bangun, kita biasakan untuk berpikir itu. Jadi, tahap pertama serikat mungkin mendorong perusahaan bikin semacam pelatihan wirausaha betul. untuk orang-orang yang katakan 3 tahun ke depan baru. Kira-kira teman-teman kita yang mendekati pensiun lah, usia-usia di atas 50 tahun, bagaimana teman-teman itu kemudian diadakanlah semacam training-training, ya kan, bagaimana supaya masuk pola pikir yang tadi tuh, Bung. Bagaimana pensiun, habis pensiun jangan mati, gitu kan, Bung ya. Tapi kebanyakan kawan-kawan kita baru mikirin usaha setelah dapat pesangon. Nah, gitu. Ini yang kita mau robah beberapa tahun sebelumnya. Sudah usulkan sama pihak HRD, terutama untuk developmentnya HRD, bagaimana mempersiapkan teman-teman kita yang memang sudah memasuki usia pensiun ini, diberikanlah semacam seminar-seminar, diberikan semacam training-training memang yang dari berkompeten, Bung, yang supaya bisa memberikan gambaran-gambaran buat teman-teman kita yang akan sebentar lagi memasuki pensiun. Baik, sementara begitu. Terima kasih atas masukan dari teman-teman. Saya juga berharap yang kita diskusikan kayak gini terkait dengan tadi literasi, bagaimana mendidik anggota untuk menggunakan uangnya secara lebih bijaksana, perlu kita tingkatkan untuk ke depan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian baik dari PUK maupun dari pengurus koperasi, apa tadi namanya? Koperasi PT Sumi Rubber PT Sumi Rubber Indonesia. Pada saat sekarang ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, menurut pihak manajemen, apa sih manfaat keberadaan koperasi? Keberadaan koperasi yang ada di Sumi Rubber ini. Ya, apakah itu membantu perusahaan atau bagaimana? Ya, yang pasti banyak, Pak, manfaatnya membantu perusahaan. Terutama kan dalam hal ini misalnya karyawan itu bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di koperasi tersebut. Misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, itu karyawan tidak perlu cari kemana-mana di luar karena di dalam sudah tersedia. Kan coba kalau orang minjam kepada manajemen gitu ya, betapa repotnya ya. Oke, itu manfaat yang pertama. Ada manfaat lain? Manfaat lain ada juga, Pak, karena yang pasti sih yang sekarang mungkin terutama di yang kita hadapi itu kan mengenai kebutuhan pendanaan yang mendesak, itu yang pokok. Terus kemudian mengenai fasilitas perumahan. Nah, itu juga kan tersedia di koperasi kita, dibantu dari teman-teman koperasi seperti itu. Gitu. Dan kalau kami dari manajemen sih kita pernah mengalami beberapa hal, misalnya karyawan dicari-cari oleh pihak luar. Karena kebetulan saya sering terima telepon. Jadi asal terima telepon, konfirmasi nama ini masih ada atau tidak, masih aktif atau bekerja atau tidak, dan itu sudah ditunggu di depan dan macam-macam gitu. Nah, kalau kemudian itu diakomodir oleh koperasi, jadi kan ketenangan dalam bekerja juga bisa terrealisasi seperti. Pernah ada cerita dampak negatif dari sekelompok orang dalam satu departemen, katakannya foreman-nya terlibat utang, anak buahnya juga terlibat utang, yang mengakibatkan kinerja dari departemen ini ya nggak mencapai target. Kalau rekan kemudian ini kenapa tidak masuk? Itu sebenarnya karena faktornya dicari-cari orang. Dicari-cari orang seperti itu. Besar kemungkinan hal itu ada kaitan soal gaya hidup. Betul.
yang mengakibatkan sampai dia terlibat dengan pinjol, yang pada akhirnya berakibat juga kepada kinerja dia di dalam pekerjaan. Ada semacam diskusi nggak antara serikat, koperasi untuk bagaimana memecahkan persoalan ini ke depan? Ada. Jadi kita pernah begini Pak, ada satu rekan kita yang tadi saya ceritakan gitu seperti itu, karena kinerjanya turun karena dicari-cari orang, akhirnya kita diskusi dengan koperasi dan juga dengan teman-teman PUK agar ini kemudian diambil alih, bahasanya seperti itu gitu. Kalau itu satu pintu dengan PUK gitu kan atas sepengetahuan dari HRD dalam hal ini, kemudian teman-teman PUK juga tahu, koperasi artinya bisa tenang seperti itu. Ya, oke. Ke depan sekarang kita udah merasakan manfaatnya. Makin lama di tingkat anggota sendiri makin tinggi kebutuhannya, termasuk kebutuhan bahkan pinjaman itu tadi. Nah, sementara itu apa iya ini balance antara meningginya permintaan akan pinjaman dengan kemampuan koperasi sendiri untuk memberikan pinjaman ataupun fasilitas yang lain. Nah, dalam kaitan yang seperti ini tentu diharapkan ada semacam pertama wacana dulu, kemudian ada kerjasama yang konkret, sampai mungkin pada akhirnya ada semacam katakanlah hibah dari perusahaan itu ya kepada koperasi yang kita perlu pikirkan itu ya. Hibah doa aja. Katakan misalnya ambillah contoh, kayaknya ngorganisir pinjaman untuk beli rumah masih dianggap berat. Terus apa yang harus kita lakukan untuk meringankan hal yang kayak gitu? Tentu meningkatkan kemampuan koperasi juga gitu ya. Nah, sementara itu tadi pola pikir anggotanya bagaimana bisa pinjam besar dari koperasi tapi sedikit memberikan simpanan wajib kepada koperasi. Kita masih dilematis di dalam soal itu. Nah, kita berharap bagaimana hal ini bisa sampai kepada sang saco juga ngerti lah hal-hal yang seperti ini. Depan mudah-mudahan bisa sampai ke arah sana seperti itu. Apakah mungkin penyertaan modal kah seperti itu gitu ya kan, kontribusi kalau sekarang ini kan ibaratnya kan koperasi ini kan mencari sumber kan dari mana-mana kan gitu untuk mengcover kebutuhan dari teman-teman anggota gitu kan. Nah, memang pastinya sih dari pengurus koperasi ataupun dari teman-teman PUK kan ada komunikasi intens juga dengan manajemen. Jadi kan mungkin salah satunya kan kalau dari pihak perusahaan kan ada beberapa yang kemudian kebutuhan perusahaan itu disupport oleh dari koperasi. Itu kan salah satu dari bagaimana biar koperasi ini juga bisa berkontribusi gitu, meningkat seperti itu. Ya, itu yang harapan kita sama-sama. Dengan semakin kuatnya manajemen koperasi, dengan semakin kuatnya juga kemampuan keuangan koperasi, dia akan bisa melayani katakanlah kebutuhan pinjaman yang akan sangat beragam ke depan. Baik, Pak Untung, terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara.